Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa syahran maghfiratan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tetap itu kata yang perlu kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa keimanan, sehingga kata sebagian para ulama mengatakan bahwa jika dua hal ini bersatu, jika dua kenikmatan ini bersatu, maka itulah nikmat yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hambanya. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-23. Begitu banyak karunia, begitu banyak yang kita nikmati sampai hari ini. Bisa jadi yang kita dapatkan hari ini merupakan bentuk dari doa-doa kita yang kita laksanakan. Bentuk dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil kita 3 kali tiap malam di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin fi syahri Ramadan 3 marratin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tiap malam di dalam bulan Ramadan sebanyak 3 kali. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan terhadap hambanya, terhadap kita ini? Yang pertama adalah hal min sa'ilin fa'atahu sawailan. Di mana orang yang meminta kepada aku, maka saya akan memberikan dia, maka saya akan menjawab permintaannya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kita rasakan hari ini, kesehatan yang kita rasakan hari ini, karir yang meningkat yang kita rasakan hari ini, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini, itu mungkin doa-doa kita ketika memasuki bulan Ramadan. Itu mungkin bagian daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah betul-betul bulan yang kemudian diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hal min taibin, di mana orang-orang hambaku yang bertobat fa'atubu ilaih, maka saya akan menerima tobatnya dari hambaku tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira limra'atin mumisatin marrat biqalbin ala ra'si raqiyin yalhas." Qala yaqtulhul atsyu. Bahwa ada seorang perempuan pendosa, ada seorang perempuan pezina yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melewati seekor anjing yang terjulur lidahnya karena kehausannya. Qala yaqtulhul atsyu. Dia hampir mati karena kehausannya itu. Fanaza'at juffaha fausaqathu bi khimariha.
Maka kemudian perempuan tadi ini mengambil sepatunya dan dia juga mengambil selendangnya. Fanaza'a fihi minal ma', kemudian dia mengambil dengan sepatunya itu, dia mengambil air untuk memberikan air tersebut terhadap anjing tersebut. Faghufira laha bidzalika, karena perbuatan tersebut kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian orang yang penghuni surga itu adalah orang-orang yang kemudian berdosa tetapi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang dia lakukan, banyak perbuatan-perbuatan atau kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan. Tetapi karena dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, ini dikisahkan bahwa ada seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi. Di dalam mimpinya ini dia melihat dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama ini adalah sahabat yang kemudian meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga melihat di dalam mimpinya ini seorang sahabat yang kemudian mati dalam keadaan tidur. Dan kedua sahabat ini sama-sama masuk surga. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi ini kemudian melihat justru sahabat yang kedua ini masuk duluan di dalam surga. Kemudian singkat cerita sahabat ini bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bermimpi melihat dua orang sahabat ini, justru sahabat yang kedua ini yang lebih dulu masuk surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sahabat yang kedua itu masuk surga karena dia menghormati bulan Ramadan. Karena dia menghabiskan segala waktunya ketika masuk di dalam bulan Ramadan, dia menghabiskan segala energinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali dari hikmah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tidak henti-hentinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 Ramadan terakhir ini kita menjadi orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang itkum minan nar. Hamba yang kemudian lepas daripada api neraka dan hamba yang kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hamba yang kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.